Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, taufik dan hidayahnya, sehingga kita pada hari ini termasuk orang-orang yang terpilih untuk kembali mendatangi tempat yang mulia ini, melaksanakan salah satu panggilan yang diwajibkan kepada kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Semoga ibadah kita pada hari ini dan ibadah-ibadah yang pernah kita laksanakan kiranya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat. Ketika ditanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling cerdas itu? Rasulullah mengatakan, orang yang paling cerdas itu adalah orang yang senantiasa banyak ingatnya kepada kematian. Orang yang senantiasa zikrul maut, selalu ingat kepada kematian. Jadi orang cerdas itu adalah orang yang meyakini bahwa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sementara, dan dia meyakini bahwa kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan nanti dalam akhirat. Oleh karena itu, dia akan berusaha mengejar menjadikan dunia ini sebagai darul amal, banyak menanam kebaikan, dan dia meyakini bahwa kehidupan akhirat merupakan darul jaza, sebagai tempat pembalasan. Tapi kebanyakan manusia bal tu'thirunal hayatad dunya. Jadi kebanyakan manusia itu asik dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat adalah wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya dan akan kekal di dalamnya. Maka kemudian Nabi pernah mengingatkan kepada kita semua. 1445 tahun yang lalu beliau pernah mengatakan, sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Kelak akan terjadi pada umatku, kata Nabi, umatku akan cinta kepada 5 perkara dan akan melupakan 5 perkara yang lain. Apa itu? Yang pertama adalah wa yuhibbuna dunya wa yansawna uqba. Terlalu cinta kepada dunia dan lupa akan kehidupan akhirat. Kalau orang yang cinta dunia, maka dia akan memang lupa pada kehidupan akhirat, seolah-olah dia akan hidup selamanya di dunia ini. Tapi bagi kita orang yang beriman meyakini bahwa kehidupan di dunia hanya sementara, dan kita akan menjadikan dunia ini adalah sebuah ladang, tempat menanam kebaikan-kebaikan. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang kehidupan akhirat.
Siapa yang menanam kebaikan-kebaikan, amal yang baik, dia akan memanennya di akhirat kelak. Oleh karena itu orang-orang beriman meyakini bahwa kehidupan selamanya bukan di dunia, dan dia akan meyakini bahwa kematian itu adalah awal dari sebuah kehidupan yang lama dan sangat panjang. Jadi kalau ada kematian bagi orang beriman, dia meyakini bahwa kematian itu bukan akhir dari sebuah kehidupan, tapi merupakan awal dari sebuah kehidupan yang sangat lama dan sangat panjang, yaitu kehidupan di akhirat. Bahagia di akhirat tergantung bagaimana kehidupannya di dunia. Apakah kita termasuk ashabul yamin ataukah ashabus simal? Apakah kita termasuk golongan yang kanan yang mendapatkan ridha dari Allah, yang akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan nanti? Ataukah kita termasuk ashabus simal, golongan yang kiri, akan mendapatkan pisamumi wa hamim, akan bertemu dengan neraka hamim. Oleh karena itu, kehidupan dunia kita yakini kehidupan yang sementara. Fastabiqul khairat adalah kuncinya agar kita bisa mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kata Nabi, wa yuhibbunal dur wa yansawnal qubur. Banyak orang yang cinta terhadap kemewahan-kemewahan, ya, dan lupa akan pembalasan. Banyak orang yang cinta kepada gedung-gedung mewah, rumah-rumah mewah, dan dia lupa bahwa semua akan ada pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermegah-megahan telah melalaikan kita umat manusia. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan hingga orang lupa kepada kehidupan selanjutnya itu, hingga dia masuk ke dalam kubur. Kalla saufa ta'lamun. Jangan sekali-kali kamu begitu. Karena di akhir ayatnya Allah mengatakan tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyak sekali orang yang lupa bahwa semua yang kita miliki akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meninggal nanti, kita tidak akan bisa membawa apa-apa kecuali apa yang kita miliki, itu amal. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga mengatakan, yatba'ul maita salasatun, yang akan mengiringi jenazah nanti, yang akan mengiringi mayit inti ada 3 perkara. Wayarji usnani wayabqal wahid, yang 2 akan kembali, wayabqal wahid, dan yang 1 akan ikut kepadanya. Wayarji'u, yang pertama adalah ahluhu maluhu, kemudian wayabqa wahid amaluhu, yang akan mengantarkan yang pertama adalah ahluhu keluarganya, maluhu hartanya. Tapi ketika mayit sudah diletakkan ke liang lahat dan sudah dikuburkan, keluarga dan harta tidak akan ikut masuk ke dalamnya, tapi wayabqal wahid, yang akan masuk ke dalam bersama mayit itulah amaluhu, amalnya. Oleh karena itu hanya diri kita sendiri yang dapat menolong kita, bukan orang lain, bukan anak kita, bukan istri kita, bukan saudara kita, tapi diri kita sendiri. Mereka hanya mendoakan kita. Setelah itu kita akan mempertanggungjawabkan apa-apa yang kita kerjakan di dunia. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, mulut dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaki akan menjadi saksi, tangan akan menjadi saksi. Kaki kemana berjalan, kemana melangkah, lebih banyak ke tempat ibadah atau tempat maksiat atau tempat hura-hura. Kanan tangan juga akan ditanya oleh Allah apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, akan semua ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua anggota tubuh kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu semua anggota badan kita ketika kita bergerak melangkah, semestinya kita niatkan hanya semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, wa yuhibbunal mala wa yansaunal hisab. Banyak orang yang cinta terhadap hartanya dan lupa akan hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Silahkan kita mencari harta sebanyak-banyaknya, tapi jangan sampai harta itu membuat kita lupa dari ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta kita, anak-anak kita membuat kita lalai, lupa dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Apabila kita melakukan itu, maka kita termasuk orang-orang yang rugi. Silahkan kita mencari harta sebanyak-banyaknya, tapi jangan lupa bahwa semua harta yang akan kita miliki, semua dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika anggota badan ditanya oleh Allah, an jismihi bima ablah wa an ilmihi bima abnah. Ilmu ditanya, kemudian harta juga akan ditanya oleh Allah. Harta ditanya oleh Allah dua kali pertanyaan dari Allah. Pertama, min aina iktasabahu, dari mana harta itu diperoleh. Kalau kita sudah mampu mempertanggungjawabkan bahwa harta yang kita peroleh dari jalan yang halal, Allah masih bertanya satu kali lagi, wa bima anfaqahu, untuk apa harta itu dibelanjakan? Apakah untuk sesuatu yang sia-sia? Apakah untuk sesuatu yang bermanfaat di jalan Allah Subhanahu wa taala? Mungkin ketika kita kecil, kita dinasehati oleh Allah agar kita, orang tua kita menasihati kita agar kita mempunyai harta sebanyak-banyaknya sebagai bekal ibadah kepada Allah. Didoakan seperti itu oleh orang tua kita. Oleh karena itu, jadikan harta itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena semuanya akan dihisab oleh Allah. Yakinlah bahwa pakaian yang kita gunakan hari ini untuk sholat itu hisabnya lama sekali. Apalagi pakaian yang ada di lemari kita di rumah, belum lagi kendaraan kita, belum lagi rumah kita, belum lagi harta-harta kita yang lain akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi suatu waktu Abdurrahman bin Auf menangis sendiri, dia menangis karena ketika Rasulullah menceritakan, digambarkan bahwa orang-orang kaya akan belakangan masuk surganya, akan lama masuk surganya. Kenapa? Karena dia akan mempertanggungjawabkan hartanya sebelum dia masuk surga. Abdurrahman bin Auf menangis ketika mendengar cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dialah orang yang paling pertama bersama Utsman bin Affan ketika terjadi perjuangan dakwah, peperangan di zaman Rasulullah, senantiasa menginfakkan sebagian besar hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena dia merasa bahwa Allah akan menghisab semua harta-hartanya di akhirat nanti. Oleh karena itu, selagi ada kesempatan bagi kita tempat berinfak, tempat bersedekah, maka kita keluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa harta itu tidak akan dibawa mati, maka kita yakinkan mulai saat ini harta harus kita bawa mati. Harta yang bagaimana yang kita bawa mati? Yang tentunya kita infakkan di jalan Allah, yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan mengalir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Yang pertama adalah shadaqatun jariyatun. Sedekah, mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita masih hidup, kita keluarkan, banyak kita keluarkan. Jangan terlalu banyak meninggalkan harta untuk anak-anak kita, karena belum tentu mereka ingat kepada kita, belum tentu mereka memberikan sedekah untuk kita ketika kita nanti mati. Maka yang mengalir salah satunya adalah sedekah jariyah mumpung kita masih hidup, karena umur tidak ada yang tahu, cepat atau lambat kita pun akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang keempat adalah wa yansaunal iyala wa yuhibbunal iyala wa yansaunal hur. Yang keempat adalah terlalu cinta kepada keluarga, lupa bahwa ada kehidupan yang lebih indah di akhirat nanti. Kita cinta kepada anak, manusiawi dan sangat wajar cinta kepada anak. Cinta kepada istri juga merupakan
sesuatu yang manusiawi, dan itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan sampai cinta kita kepada anak justru menjerumuskan kita dan anak-anak kita semakin jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membelikan sesuatu barang, misalnya Android, kita yakin kepada anak kita, jangan sampai bapakmu ini membelikan barang ini semakin membuat kamu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita pernah mendengar gambaran bagaimana kehidupan di akhirat itu dalam kiasan-kiasan Nabi ketika Mi'raj. Ada orang tua yang akan masuk surga. Dua orang tua akan masuk surga. Ketika dilihat oleh anaknya, anak itu protes kepada malaikat, "Ya malaikat, aku tidak ridho, tidak ikhlas kalau orang tuaku masuk surga sementara aku masuk neraka." "Kenapa? Bukankah engkau jarang sholat, jarang puasa?" Apa jawab anak itu? "Karena orang tua saya terlalu memanjakan saya, tidak pernah mengingatkan saya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya terjerumus ke dalam kemaksiatan dan lembah kenistaan." Oleh karena itu, selagi hayat di kandung badan, kita ingatkan kepada anak kita, terutama sholatnya. Karena sholat itu merupakan amalan utama. Insya Allah, kalau anak sudah mulai terbiasa dengan sholat, dia akan senantiasa terlindungi dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kita biasakan ajak ke masjid, kita biasakan ajak kajian-kajian, kita biasakan ajak anak laki-laki terutama, kita ajak untuk melaksanakan sholat subuh, sholat wajib berjamaah di masjid. Kalau sudah terbiasa, maka itu akan terbentuk kepribadiannya. Insya Allah mereka akan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir adalah wa yuhibbu dan nafsa wa yansaunallah. Terlalu cinta terhadap diri sendiri sehingga lupa kepada Allah, bangga terhadap diri sendiri, bangga dengan jabatannya, bangga dengan kedudukannya, bangga dengan prestasinya, tapi lupa kepada Allah sehingga melalaikan Allah, melupakan sholat, bahkan tidak sholat. Banyak sekarang kita jumpai orang-orang yang begitu punya prestasi luar biasa, baik itu jabatan, kedudukan, dan lupa kepada Allah. Ingatlah wahai saudara-saudaraku, ketika ada seseorang malas sholat, bahkan dia meninggalkan sholat, itu bukan hanya karena godaan setan, tapi karena Allah tidak mau berjumpa dengan dia. Yakinlah ketika kita mau sholat, mau pergi ke masjid, begitu sulit mencari sarung, begitu sulit mencari sajadah, begitu sulit mencari peci. Yakinlah Allah sedang menguji kita dengan kesusahan itu untuk beribadah kepada kita, pada Allah. Oleh karena itu jangan sampai kita termasuk orang yang tidak diinginkan berjumpa dengan Allah. Caranya bagaimana? Ketika sudah datang panggilan Allah, Allah menyeru kepada kita, maka tinggalkanlah semua yang bersifat dunia dan segera ke jalan Allah Subhanahu wa taala, memenuhi panggilan Allah. Utamakan hak Allah. Kalau Allah ingin memperbaiki hidup kita, maka perbaikilah sholat kita. 40 hari kita istiqomah dalam beribadah sholat di masjid berjamaah, maka setelah 40 hari akan terasa perubahan yang ada dalam diri kita. Itulah janji Rasulullah SAW. Oleh karena itu, marilah yang paling utama adalah kita perbaiki sholat kita sedikit. Kita ikuti kajian-kajian di berbagai pengajian agar kita tahu kesalahan-kesalahan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, karena manusia itu terbagi kepada 4 golongan. Yang pertama, ada orang yang dari mulai lahir baik, dalam perjalanan hidupnya baik, sampai dia meninggal menjadi orang yang baik. Itu namanya orang istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Ada juga orang yang dari lahirnya baik, dalam perjalanan hidupnya baik, tapi di akhir hidupnya tidak baik. Itu yang dinamakan su'ul khotimah. Ada juga orang yang dari awal pertengahan perjalanan hidupnya tidak baik, tapi akhir hidupnya baik. Itu yang namanya husnul khotimah. Dan ada juga orang yang perjalanan hidupnya dari mulai dia balik sampai perjalanan hidupnya tidak baik, sampai akhir hidupnya tidak baik. Itu namanya zulmah.
zalim, aniaya terhadap diri sendiri dan aniaya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kalau kita tidak istiqomah, paling tidak kita termasuk orang yang husnul khotimah, mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hal-hal yang demikian harus kita persiapkan agar kita mati dalam keadaan baik. Kita boleh saja punya cita-cita, punya keinginan hidup yang enak, hidup yang bahagia, tapi mulai saat ini kita juga mulai memikirkan bagaimana mati yang enak, mati yang bahagia, mati yang dikehendaki oleh Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah, mati dalam keadaan husnul khotimah, sebagaimana doa yang kita panjatkan setiap hari setelah selesai salat. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min syarril akibati wa su'il khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi amarna bil ittihadi wal ittisami bihablil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah shalla ala nabi qadima faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu ma khulafa'ir rasidin Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min syarril akibati wa su'il khatimah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri samsika abadan abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.